Dalam Dia, dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Terang itu menerangi kegelapan. Jadi jemaat Tuhan, perubahan yang pertama ketika kita mencintai firman, kita akan menjauh dan tidak suka lagi hidup di dalam keberdosaan kita. Keberdosaan itu menunjukkan keadaan gelap. Ketika terang, ketika Yesus sang terang itu datang, firman itu tinggal di dada kita, di dalam hidup kita, berubahlah hidup kita. Diterangilah hati dan batin kita. Mulailah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau dari tahun ke tahun mengingat kita tidak ada perubahan, dipertanyakan. Oh, anak Sony lo sampai ke detik berarti apa? Kita belum mengasihi firman, belum sungguh-sungguh dan belum benar mengasihi, mencintai Yesus. Oke, yang selanjutnya. Hidup kita berbuah, ya. Perubahan di dalam hidup kita karena mencintai firman itu akan terjadi dan kita rasakan, kita alami, kita menjadi orang Kristen yang berbuah di dalam hidup ini. Mazmur 1 ayat 3 saya bacakan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Perhatikan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbuah berarti hidup kita berubah dan hidup kita menjadi dampak yang baik untuk memberkati orang lain. Orang lain bisa menikmati dan bahkan ingin mencontoh teladan dalam hidup kita yang mereka lihat. Najul Nahudina. Tetapi setelah dijamah dengan Tuhan, kita menjadi orang yang belajar mempraktekkan kemurahan, kebaikan hati Allah dalam hidup kita. Mulai kita belajar menolong, memberkati orang lain. Amin. Yang suka ngomongin orang mulai berbuahlah hidupnya. Dia lebih banyak masuk kamar mendoakan orang lain, bahkan mendoakan orang yang menyakiti hatinya. Sudah bisa dimengerti jemaat Tuhan? Bagaimana dengan kita? Apakah ada buah di dalam hidup kita? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya, buah roh yang dituliskan di dalam Alkitab ini, Galatia 5 ayat 23, itu mulai muncul dan dilihat orang di dalam hidup. Berarti ya, kalau kita datang ke gereja warna becu, berarti apa? Kita belum berbuah. Datang ke gereja, pemazmur berkata, datang kepada Tuhan itu adalah sukacitanya. Kita harus bersukacita dalam beribadah. Amin. Jangan seperti orang yang tidak ada pengalaman. Berbuah juga berarti menjangkau, memberitakan Injil sehingga ada orang-orang yang sedang menuju kematian yang kekal diselamatkan di dalam Yesus Kristus lewat hidup kita, lewat pemberitaan firman Injil yang kita sampaikan. Perhatikan yang ketiga, apa saja yang kita perbuat dijadikan Tuhan berhasil. Kembali Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Perhatikan, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang mencintai firman Tuhan, yang menyukai firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Pekerjaan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan sendiri yang membuatnya berhasil. Jadi jemaat Tuhan, coba cek bagaimana dengan kita. Apa yang kita perbuat, apakah
jenjang yang lebih kita berhasil, karir kita dinaikkan Tuhan. Mungkin tidak secepat kilat, tetapi jaminannya kita pasti dibuat Tuhan berhasil. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan berhasil? Jemaat Tuhan, firman ini menunjukkan Tuhan ingin memberkati setiap kita. Berarti membuat apa yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Tetapi jangan pikir keberhasilan itu hanya materi, salah. Karena sudah bisa dimengerti jemaat Tuhan, supaya kita makin berlomba dan kita pun menjadi motivator bagi orang lain. Ayo rajin ke gereja, ayo baca firman Tuhan. Berek, taruh di sana Bacaan setahun. warta jemaat pembacaan 1 tahun. Ayo kita mulai. Lupa, oke, mari kita ingatkan mereka. Orang yang mencintai firman Tuhan, mencintai Yesus, akan mengarahkan orang untuk datang kepada Kristus, menyukai firman-Nya. Bukan membuat kita menjadi orang-orang yang membuat orang lain justru jauh dari Tuhan, tidak mau mendengarkan firman, malas ke gereja. Ini tanggung jawab kita bersama. Yang keempat, ada ketentraman yang besar dan tidak menjadi batu sandungan. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Allah. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Perhatikan dengan baik. Orang yang mencintai firman Allah, yang mencintai Yesus, mereka itu memiliki ketentraman yang besar. Hatinya damai, hatinya penuh ketenangan, tidak ada iri, dengki, benci di dalam kehidupannya terhadap orang lain. Amin. Tidak ada niat-niat yang jahat dalam diri kita. Karena apa? Firman itu memberikan ketenangan, kebenaran itu memerdekakan kita, sehingga apa? Tentramlah hidup kita, tenanglah hidup kita, damai ada di hati kita. Jadi jemaat Tuhan, perhatikan bagaimana dengan hidup kita. Ketemu orang, berbicara dengan orang, ngobrol dengan orang, apakah kita menjadi orang-orang yang tidak tenang, marah, selalu mengusik, terus selalu katain zulma? Itu artinya kegagalan hidup yang tidak tentram, tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Karena kita selalu mengusik orang lain. Kalau kita tenang hidupnya, kita akan mendorong orang lain untuk dekat kepada Kristus, mendoakan mereka, jadikan mereka itu tukang doa. Amin. Yang sakit, yang kurang dan sebagainya, yang malas, doakan. Bila perlu dana, berikan motivasi, semangat mereka. Bersama dengan ini dikatakan tidak ada batu sandungan bagi mereka. Artinya begini, hidup mereka menjadi diperlancar, dipermudah Tuhan, diberikan jalan keluar, diberikan hal-hal yang membuat kita mengalami dan merasakan kebaikan, kemurahan Allah dalam hidup kita. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup kita tidak membuat orang lain tersandung. Hidup kita tidak membuat orang lain jauh dari Tuhan, kecuali mereka memang memilih menolak firman Tuhan, menolak untuk mengasihi Tuhan Yesus. Jadi jemaat Tuhan, saya tidak panjang lebarkan lagi. Mari renungkan hal ini. Biarkan Roh Kudus lewat firman ini berbicara kepada kita, dan tanyakan kepada diri sendiri, benarkah saya sudah masuk kategori orang yang mencintai Yesus, yang mengasihi Yesus, yang dibuktikan dengan mendengar merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita?